Tangan pria itu mulai bergerak membuka kain penutup kepala, serta wajah wanita yang saat ini berdiri di hadapannya yang sudah sah menjadi istri keduanya. Wajah gadis itu tak terangkat sedikit pun untuk menatap pria yang ada di hadapannya saat ini. Dunia memang tidak adil padanya. Bertahun-tahun diasingkan ke negeri orang oleh ayah kandungnya sendiri, dan saat ini ia harus menerima kenyataan bahwa ia adalah istri kedua dari suami kakaknya sendiri. Terima kasih, YN. Aku tidak menyangka kau menyetujui semua ini, ucap wanita bernama Yunji yang tak lain adalah kakak YN. YN melepaskan genggaman lembut Unji pada tangannya, kemudian beranjak berdiri di depan jendela membelakangi wanita itu. Unji tersenyum tipis mendengar perkataan itu. Aku tahu. Unji berdiri kembali mendekati YN. Aku akan mengabarimu jika suamiku sudah siap untuk melakukannya denganmu. Tangan wanita itu mengusap bahu YN. YN menghela nafas sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Matanya benar-benar terasa panas sekarang. Tapi untuk apa dia menangis? Lalu, kau akan tinggal di mana? Ucap pria paruh baya itu kala YN berdiri dengan koper yang ada di sampingnya. Baru 1 hari gadis itu menginjakkan kaki kembali ke Korea dan tinggal di rumah itu, tapi hari ini aku sudah menyewa apartemen. Aku akan tinggal di sana. Balas YN menatap pria yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak ia temui. Jika boleh jujur, dia sangat ingin memeluk pria itu. Baiklah kalau begitu. Dan ya, kau bisa bekerja di perusahaan mulai besok. Yubin menatap kedua mata putrinya itu. Mata itu sungguh mengingatkannya pada wanita yang pernah ia cintai. Sebagai karyawan biasa, tidak ada pangkat atau jabatan. Setelah wanita yang dari tadi menatap YN tak suka. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan bekerja di perusahaan apa. Aku akan mencari pekerjaan sendiri, dan kupastikan tidak akan ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Balas YN. Tapi, kalau begitu aku pamit apa? Ucap YN membuat ucapan Tuan Park terhenti. Ia menatap nanar kepergian putrinya itu. Kau harus mengawasinya sampai dia melahirkan anak untuk putri kita dan mengirimnya kembali ke Jepang. Nyonya Park melangkah pergi meninggalkan suaminya itu. Ya, anak dari wanita yang pernah menggoda suaminya itu sekarang harus menjadi alat untuk memberikan keturunan. Sebenarnya Hana tak sudi menyetujui rencana itu. Baginya, itu akan membuka luka lama dan kembali mengulang apa yang terjadi dulu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini permintaan putrinya sendiri, Yunji, yang ternyata mandul. Kau ingat kan, nanti malam waktunya kita dinner di luar, Opa akan menjemputmu, Kim Taehyung. Suami dari Park Yunji itu meraih pinggang ramping istrinya, membuat tubuh Yunji semakin menempel pada tubuh kekar suaminya itu. Yunji berdecak sambil sedikit mendorong tubuh Taehyung menjauh. Aku ingat, Opa, diamlah. Jika tidak, ikatan dasimu ini tidak akan sempurna, omel Yunji. Opa, kapan kau akan melakukannya dengan YN? Ini sudah 1 minggu semenjak pernikahanmu. Jangan terlalu lama menunda. Senyum yang tadi mengembang perlahan memudar kala Yunji kembali membahas hal yang sama. Yunji mendongak menatap wajah serius pria yang lebih tinggi darinya itu, kala tak mendapat jawaban. Aku hanya ingin seorang bayi ada di antara kita secepatnya, Opa. Aku sungguh tak bisa menyakitimu dan melakukan hal itu, Yunji ya. Balas Taehyung. Ini demi keluarga kecil kita, dan aku sungguh tidak apa-apa. Lagi pula, bukan hanya kita yang menginginkan bayi.
Oma dan apamu juga sudah sangat menginginkan penerus keluarga Kim. Kumohon lakukanlah agar semuanya bisa selesai dan aku kembali menjadi istrimu satu-satunya. Baiklah, jawaban singkat yang diberikan Taehyung sebelum bibirnya mengecup pucuk kepala istrinya itu. Yang dikatakan Yoonji benar. Taehyung juga tak ingin lama-lama mempunyai status beristri dua. Ia harus secepatnya membuat wanita yang bernama Yen itu hamil, dan setelah anak itu lahir, ia akan langsung menceraikannya. Ya, itulah perjanjiannya. Yen menghembuskan nafas kala tubuhnya baru saja menduduki kursi kerjanya. Ia senang, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan, meski sebenarnya jabatan pekerjaannya di Jepang lebih tinggi daripada sekarang. Tapi tak apa, tidak masalah selama ia bisa menghidupi dirinya sendiri di Korea. Yen menatap ke sekeliling, sepertinya ia terlalu bersemangat untuk bekerja sampai-sampai ia baru menyadari bahwa belum ada karyawan yang datang selain dirinya. Karyawan mulai berdatangan, membuat Yen sibuk dengan acara sapaan dan saling berkenalan. Yen, karena kau baru di sini, jika ada sesuatu yang tidak kau pahami, kau bisa menanyakannya padaku ya, ucap gadis berkacamata yang duduk tepat di samping Yen yang biasa dipanggil Sumi itu. Cih, kau akan tersesat jika bertanya padanya. Tanya padaku saja, sela pria blasteran. Yen hanya tertawa kecil melihat perdebatan dua teman kantor barunya itu. Sepertinya akan sangat menyenangkan bekerja dengan dua orang yang terlihat paling ceria dibanding karyawan lain. Tak berselang lama, perdebatan antara dua orang itu terhenti. Mereka langsung berdiri tegap kala para karyawan yang lain juga melakukan hal yang sama, membuat Yen menoleh menatap ke sekeliling. Apa yang terjadi? Batin Yen bertanya dan memilih ikut berdiri seperti karyawan lain. Seperdetik kemudian, derap langkah kaki yang melangkah mendekat mengalihkan perhatian semuanya termasuk Yen. Terlihat dua orang pria yang berjalan dengan gagah membuat semuanya menunduk hormat sekilas kecuali Yen. Langkah kaki itu melambat, dan Yen masih menatap bingung. Apa dia pemilik perusahaan ini? Batin Yen menebak masih tak menyadari pria itu sekarang sudah berhenti di hadapannya. Kepala itu menoleh menatap Yen, tapi wanita itu masih diam sampai keduanya bertetapan sebelum akhirnya Sumi menyenggol lengan Yen sedikit kuat. Dia karyawan baru, Hyung, ucap Jungkook memberitahu supaya Taehyung tidak berucap sesuatu karena berpikir karyawan itu tidak sopan padanya. Keduanya kembali melangkah, membuat helaan nafas lega keluar dari Sumi. Ya, kau membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Dia pemilik perusahaan ini. Kau harus sopan padanya. Sumi dan Jack menghempaskan tubuhnya pada kursi kerjanya, membuat Yen perlahan juga duduk di kursinya. Aku tidak tahu. Maafkan aku, ucap Yen membuat Sumi dan Jack mengangguk sebagai tanda tidak apa-apa. Yen baru di perusahaan itu, maklum saja jika dia tidak tahu. Sejak kapan kau memperkerjakan karyawan baru itu? Tanya Taehyung sambil beranjak duduk di kursi kebesarannya. Dia baru bekerja hari ini. Kenapa kau tak memberitahuku? Jungkook mengernyitkan keningnya tak mengerti melihat ekspresi Taehyung. Ya, sejak kapan aku harus memberitahumu tentang perekrutan karyawan baru? Ucapan Jungkook membuat Taehyung terdiam. Benar apa yang dikatakan pria itu. Selama ini, ada apa denganmu? Kau mengenal karyawan baru itu? Taehyung menatap kosong lurus ke depan. Tentu saja dia kenal. Dia adalah gadis yang baru Taehyung nikahi 1 minggu yang lalu. Tapi sepertinya Yen tak mengenalinya, karena pertemuan mereka adalah di atas altar pernikahan. Jujur saja, awalnya Yoonji serta kedua orang tuanya tak hanya menyembunyikan Yen dari media, mereka juga merahasiakan Yen dari Taehyung, sampai di mana rencana untuk memiliki anak dari rahim wanita lain karena Yoonji yang dinyatakan mandul
membuat Eunji akhirnya menceritakan semuanya. Taehyung awalnya terkejut, karena Eunji dan keluarganya menyembunyikan hal sebesar itu padanya. Padahal bagaimanapun, Taehyung sudah berstatus sebagai suaminya. Ia berhak tahu apapun itu yang bersangkutan dengan Yoonji. Tapi ya sudahlah, toh sekarang Taehyung sudah tahu semuanya. Hyung, panggil Jungkook untuk kesekian kalinya membuat lamunan Taehyung akhirnya terbuyarkan. Apa yang kau pikirkan? Kau belum menjawab pertanyaanku. Kau mengenal karyawan baru itu atau tidak? Tidak. Sekarang keluarlah dari ruanganku. Jawaban yang membuat Jungkook kurang puas. Dia kenal betul Taehyung. Pasti ada sesuatu. Batinnya sebelum akhirnya pria bermarga John itu keluar dari ruangan. Gerakan tangan Taehyung yang membuka berkas kerja kembali terhenti sejenak. Tapi kenapa Yeon bekerja di perusahaannya sebagai karyawan biasa? Bukankah dia bisa bekerja di perusahaan ayahnya yang sudah jelas akan mendapat jabatan lebih bagus? Pikirnya sebelum kepalanya akhirnya menggeleng cepat. Untuk apa dia memikirkan itu? Yeon menghentikan langkah terakhirnya malas kala notif sebuah pesan masuk ke ponselnya. Siapa lagi yang mengganggunya? Ia sangat lelah bekerja seharian ini. Apa tidak bisa seseorang membiarkannya beristirahat dengan tenang? Dia akan datang malam ini. Pesan singkat membuat tangan Yeon terasa melemah. Tangan itu bergetar mencoba menahan berat benda pipih yang masih menampilkan pesan singkat itu. Yeon menatap jam di ponselnya. Pria itu akan datang sebentar lagi. Satu tetes air mata mengalir, namun gadis itu langsung menyekanya cepat. Kemudian tangannya beralih membuka laci guna mengambil sehelai kain. Yeon menatap nanar dirinya di cermin. Perlahan, penglihatannya menjadi gelap karena kain yang ia ikat ke belakang kepala. Taehyung menatap datar pintu apartemen Yeon. Bagaimana reaksi wanita itu nanti, pikirnya. Sebelum tangan Taehyung perlahan mengetik angka kunci apartemen Yeon, yang memang Yeon sendirilah yang memberikannya pada Yoonji, karena gadis itu tak berniat untuk menyambut pria yang berstatus sebagai suaminya itu. Yeon menggenggam erat kedua tangannya kala mendengar langkah kaki mendekat ke arahnya. Taehyung menatap bingung gadis yang duduk di bilik kasur itu. Kenapa Yeon menutupi matanya? Apa wajah tampan Taehyung tak pantas untuk ia lihat? Tubuh Yeon menegang, merasakan pria bermarga Kim itu sudah berdiri di hadapannya. Kau akan melakukannya dengan mata tertutup seperti itu? Taehyung membuka suara membuat bulu kuduk Yeon berdiri. Lakukan saja secepatnya, balas Yeon gugup. Apa kau sudah pernah melakukan sebelumnya? Tanya Taehyung sambil bergerak membuka jasnya, namun tak ada jawaban dari Yeon. Kau dari mana saja? Suara berat Taehyung yang menuruni anak tangga membuat langkah Yoonji berhenti seketika. Aku sudah menelponmu semalaman, tapi kau tidak mengangkatnya, Yoonji ya. Wajah Yoonji menegang. Kenapa Taehyung sudah ada di rumah? Apa dia tidak menginap di apartemen Yeon? Oh, Opa, kau sudah pulang? Apa kau tidak jadi melakukannya dengan Yeon? Kami sudah melakukannya. Lalu kenapa kau sudah ada di rumah? Kau tidak menginap di apartemen Yeon? Lakukan hal itu tak mengharuskan Opa menginap di sana, bukan? Yoonji nampak berpikir sejenak. Sekarang katakan kau dari mana? Kenapa tidak pulang semalaman? Aku dari rumah sakit, Opa. Ya, temanku sakit. Dia baru saja selesai operasi usus buntu. Jadi aku menemaninya di rumah sakit. Teman? Teman yang mana? Itu, Mina. Iya,
Mina, opa ingat? Sudahlah opa, jangan dipikirkan lagi ya. Maafkan aku karena tidak mengabari opa. Yunji mengalungkan tangannya pada lengan Taehyung, membuat pria itu akhirnya menghela nafas. Baiklah, ayo, opa mau mandi. Opa harus ke kantor. Yunji tersenyum manis sambil mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Taehyung menuju ke kamar. Kepala gadis itu bergerak. Tangannya beralih menyingkirkan kain yang semalaman menutupi matanya itu. Yen mengedarkan pandangan sambil perlahan duduk dan melihat sekitar. Pria itu sudah tidak ada di sana. Yen kembali mengingat kejadian semalam. Ya, pria itu langsung pergi setelah ia puas. Yen beranjak berdiri di tepi ranjang, membuka spray yang bernoda darah itu. Namun, seperdetik kemudian, gerakan tangannya itu terhenti kala menatap sebuah benda dengan secarbik not di atas nakas di samping tempat tidur. Kau bisa memakainya untuk keperluanmu. Mata Yen memanas, tangannya mengepal dan langsung membuang benda yang disebut black card itu. Yen menatap nanar kartu yang ia buang jauh ke lantai itu. Penglihatannya seketika kabur. Tubuhnya ambruk ke lantai dan air mata yang langsung membasahi pipinya. Aku bukan pelacur seperti ibu. Tubuhnya bergetar. Aku tidak seperti ibu. Yen memeluk tubuh kecilnya sambil terus mengucapkan hal yang sama. Tangisnya begitu menyedihkan. Tidak bisakah seseorang memeluknya dan menenangkannya? Seperti pagi-pagi biasanya, Taehyung melangkah melewati para karyawan. Matanya sedikit melirik mencari sosok wanita yang ia tiduri semalam. Tapi sayang, pria bermarga Kim itu sama sekali tak menemukannya. Yen duduk memandangi dan sesekali memejamkan matanya, mencari dan merasakan sedikit ketenangan. Ponselnya sedari tadi bergetar. Itu dari Sumi. Gadis itu sedari tadi menelpon Yen karena Yen tidak datang ke kantor hari ini. Tapi Yen lebih memilih untuk tidak peduli. Dia akan menjelaskan kenapa ia tidak ke kantor besok saja ke Sumi. Seharian berkeliling membuat cacing-cacing di perut Yen meronta-ronta. Tapi wanita itu memilih pergi ke supermarket guna mencari cemilan yang akan sedikit mengurangi rasa laparnya. Yen lapar, tapi ia tidak ingin makan nasi atau semacamnya. Baru saja tangannya mengambil minuman soda, tubuhnya tak sengaja menyenggol dengan seseorang pria yang ada di sampingnya, hingga beberapa barang yang pria itu pegang terjatuh. Oh, maafkan aku. Refleks Yen berjongkok membantu mengambil barang yang jatuh itu. Yejin, Yen membeku. Matanya perlahan menatap pria itu. Oh, maaf, sepertinya aku salah. Pria parubaya yang barangnya jatuh karena Yen itu berdiri setelah barang terakhir berhasil ia pegang. Tunggu. Suara Yen kembali menghentikan sejenak langkah pria itu. Kau mengenali ibuku? Mata pria itu menatap intens Yen. Jadi kau putri Hejin? Jadi paman benar-benar mengenali ibuku? Pria bernama Lee Bomyu itu tersenyum tipis. Kau benar-benar mirip dengannya. Yen kembali menundukkan kepalanya. Itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Sepertinya ia salah. Pria ini mungkin salah satu klien ibunya. Padahal Yen sangat berharap jika ia bisa bertemu dengan seorang yang begitu dekat dengan ibunya. Karena seumur hidup, Yen tidak pernah tahu jika mungkin ibunya mempunyai keluarga seperti kakak, sepupu, atau lainnya. Ibumu adalah teman dekatku saat di panti. Yen kembali mengangkat kepalanya seketika mendengar hal itu. Dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Tambahnya membuat kedua mata Yen membendung biliran bening. Panti? Iya, kami dibesarkan di panti asuhan yang sama. Yen berjalan masuk kembali ke apartemennya.
tasnya ia letakkan di atas meja dengan tubuhnya yang langsung ia baringkan. Tatapannya mulai kosong, dengan tubuh yang meringkuk di atas sofa, membuat suara dari pria yang baru ia temui tadi siang kembali memenuhi benaknya. Ibumu adalah seseorang yang berdiri paling depan untuk bisa menghidupi anak-anak panti di tempat kami dibesarkan. Dia tidak pernah memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanya bagaimana caranya supaya anak-anak di panti bisa bahagia dan tidak pernah kekurangan secara materi. Sampai di mana dia memilih untuk masuk ke dunia gelap itu dan bertemu ayahmu yang saat itu merasa kesepian karena istrinya lebih mementingkan pekerjaan. Ian memejamkan matanya, membuat air mata seketika mengalir membasahi sofa. Ternyata ibunya tak seburuk yang orang-orang sekitarnya katakan, dan Ian benar-benar merasa bersalah karena mempercayai hal itu. Ian sesekali memegang telinganya karena Sumi tak henti-henti menceramahinya. Kau tahu, aku dan Jack dimarahi karena berkas yang seharusnya sudah kau selesaikan itu tidak bisa kami serahkan. Aku sudah menghubungimu ratusan kali, tapi kenapa kau tidak mengangkatnya, Yena? Yen hanya bisa diam karena Sumi benar. Dia lupa jika ada berkas penting yang harus mereka serahkan hari itu. Yen meregangkan tubuhnya. Ia terpaksa lembur untuk menyelesaikan berkas baru serta berkas yang belum ia selesaikan kemarin. Tangannya bergerak mematikan lampu meja kerja yang menjadi satu-satunya lampu yang masih menyala di ruangan itu. Pintu lift hendak tertutup, namun seketika kembali terbuka. Kala tangan seseorang menghalangi membuat Yen perlahan menegakkan kepalanya menatap orang itu. Ternyata masih ada yang lembur selain dirinya. Kalap, tubuh Yen seketika menegang. Kepalanya dengan spontan memberi hormat dan langsung melangkah mundur memberi ruang untuk bos besarnya itu. Pintu lift tertutup, sorot mata Yen tak henti menatap punggung kekar yang berdiri di hadapannya. Ada rasa sedikit kekaguman di hati Yen, karena sekarang pengusaha muda hebat berdiri di hadapannya. Yen jadi berpikir sejenak, apa mungkin kelak ia bisa menjadi seperti pria ini? Keduanya mendongak serentak ke atas kala lampu lift itu mati dan berhenti seketika. Yen dengan cepat membuka tas kerjanya mencari benda pipih yang selalu ia bawa, tapi tak menemukannya. Kau pasti meninggalkannya di meja. Yen merutuki kecerobohan dirinya sendiri karena meninggalkan benda penting bernama ponsel itu di meja kerjanya. Taehyung yang sedari tadi menekan tombol darurat lift sedikit melirik ke belakang. Apa kau tidak bisa diam? Dengan kau banyak bergerak dengan panik seperti itu akan mengurangi ruang oksigen di dalam lift ini. Suara yang membuat Yen langsung terdiam. Taehyung tampak kesal. Ia mulai mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi seseorang. Matanya kembali melihat Yen. Gadis itu membeku di ruang gelap itu. Dengan cahaya minim, Taehyung dapat melihat bahwa wanita itu menatapnya. Membuat Taehyung tersadar bahwa cara bicaranya barusan tidak begitu baik pada Yen. Maaf, Taehyung mengernyitkan keningnya. Saya tidak bermaksud berbicara seperti itu. Maksud saya, kamu bisa tenang karena bantuan pasti akan datang. Lanjut Taehyung, tapi Yen langsung menundukkan kepalanya, tak ingin menatap pria itu lagi. Kepalanya yang tertunduk membuat sorot mata Yen menemukan cincin yang melingkar di jari manisnya. Ternyata dia pria itu, pria yang berstatus sebagai suaminya. Yen merasa sedikit kecewa karena pada akhirnya dia mengetahui wajah pria itu. Yen memang tidak tahu seperti apa wajah pria yang sudah menidurinya dengan embel-embel suami itu. Namun, wanita itu tentu tidak lupa akan suara pria yang sudah mengucapkan janji suci di atas altar pernikahan, dan juga suara yang sempat berbicara dengannya malam itu, yang ternyata pria itu adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Di saat kepalanya dipenuhi akan pria yang masih berada di dalam lift bersamanya itu, nafas yang tiba-tiba terengah, pandangannya perlahan berubah. Yen memegang dadanya dengan tubuh yang perlahan. Yen,
Taehyung mensejajarkan tubuhnya dengan tangannya memegang kedua bahu Yen. Umah. Yen menatap ke pojokan tepat di sebelah Taehyung dengan air mata yang membasahi pipinya, membuat Taehyung ikut menoleh ke arah pandangan Yen. Ruangan itu seketika dipenuhi isak tangis Yen. Terdengar begitu menyedihkan, namun beberapa saat kemudian suara itu perlahan menghilang hingga kepala Yen jatuh tepat pada dada bidang Taehyung. Taehyung menatap sekitar. Ia mulai sedikit panik karena Yen sudah tidak sadarkan diri dan lift itu masih saja belum terbuka. Wanita itu mengerjapkan matanya. Ia melihat langit ruangan yang tak asing baginya, membuat tubuh itu perlahan beranjak untuk duduk. Kau sudah sadar? Suara berat itu membuat Yen langsung menoleh. Ternyata pria itu. Yen sempat berpikir bagaimana bisa ia sudah berada di apartemennya. Tapi pertanyaan itu langsung terjawab karena melihat Taehyung ada di sana. Dan hal itu membuat Yen semakin yakin bahwa bosnya itu adalah pria yang sudah menikahinya. Karena hanya pria itulah dan Yunji yang tahu kunci apartemennya. Yen kembali memalingkan wajahnya, membuat Taehyung menjatuhkan kepalanya ke samping bingung. Ada apa dengan sikap wanita ini? Apa dia sudah tahu bahwa aku suaminya? Batin Taehyung berucap melihat tingkah Yen yang menurutnya aneh. Yen menjauhkan tubuhnya ketika pria itu kini duduk di hadapannya. Kau sudah mengenaliku ya? Sudut bibir itu tertarik ke samping, membuat Yen yang menatapnya sekilas merasa tidak suka. Ekspresi itu seolah-olah mengejeknya karena selama ini pria yang sudah mendidurinya adalah pemilik perusahaan di mana setiap hari mereka ternyata berada di gedung yang sama, bahkan bisa dibilang Yen juga bekerja untuknya. Kau pasti menertawakan aku setiap hari di kantor karena tidak tahu bahwa dirimu lah yang sudah meniduriku, bukan? Taehyung tertawa kecil mendengar ucapan itu. Tapi itu bukan salahku. Kau senang? Kau senang merendahkanku? Iya. Kenyataannya sekarang diriku bukan hanya melayanimu di atas ranjang, tapi juga melayani perusahaanmu. Begitu kan? Senyum yang tadi mengembang seketika menghilang. Taehyung menatap wajah serius Yen padanya. Kenapa wanita itu begitu sensi padanya? Yen turun dari kasurnya. Tangannya terangkat menunjuk arah pintu keluar apartemen. Mulai besok aku tidak akan bekerja di perusahaanmu lagi. Pintu keluar ada di sana, Tuan Kim. Taehyung menyeringai karena ini pertama kali seumur hidupnya seseorang berani mengusirnya, meski apartemen itu bukan miliknya. Kau terlihat begitu tidak menyukaiku, Nona. Tapi kenapa kau masih memakai cincin pernikahan yang kupakaikan itu? Taehyung berdiri mengikis jarak antara tubuhnya dan wanita yang lebih pendek darinya itu. Ya, cincin yang dipakai Yen menjadi objek. Sikapmu ini membuatku sedikit teringat dan berpikir, mungkinkah ibumu yang pelacur itu juga bersikap seperti ini? Oh, tunggu. Tidak mungkin. Dia sangat ahli menggoda, bukan ketus seperti dirimu. Mata yang sedari tadi memanis itu kini mulai membendung air mata. Ibuku orang baik. Jangan membawa nama ibuku di sini karena kau tidak tahu seperti apa ibuku. Bibir itu bergetar mengucapkan kalimat itu dengan pelan, berharap pria ini berhenti dan pergi dari hadapannya. Hanya itu, tapi pria itu malah tertawa. Baik, apa aku tak salah dengar? Tidak ada orang yang berani menggoda suami orang sampai mempunyai anak. Air mata Yen menetes tepat di kata terakhir itu. Namun dengan cepat wanita itu menyekanya. Dan kalian pikir kalian orang baik? Bahkan saat ini kalian menjadikan anak pelacur yang tak bersalah itu sebagai alat untuk menghasilkan anak lainnya. Yen tersenyum miris melihat pria di hadapannya itu bungkam. Kalian yang merasa diri kalian adalah orang baik yang tidak pernah berbuat dosa, tapi nyatanya kalian adalah orang paling kejam di dunia. Sorot mata Taehyung membeku, tepat di kedua mani Yen yang menyimpan banyak luka. Pria itu kalah telak atas lontaran wanita itu.
Muak dengan situasi itu, Yen melangkahkan kakinya untuk pergi. Jika pria itu tidak mau keluar dari apartemennya, maka dirinya lah yang sebaiknya pergi dari sana. Yen memilih untuk pergi ke toserba terdekat dari apartemennya. Air mata masih mengalir membasahi pipi. Tegukan bir untuk kesekian kali masih tak cukup untuk menenangkan hati wanita itu. Jam demi jam berlalu, Yen sedikit kesal karena kaleng bir terakhir sudah tidak mengeluarkan air. Dia masih ingin minum, meski sekarang kepalanya sudah sangat pusing. Sedangkan di sisi sana, sebuah mobil hitam sudah terparkir memperhatikan Yen tanpa wanita itu sadari. Apa ucapannya begitu keterlaluan? Taehyung merasa sedikit bersalah melihat keadaan wanita itu sekarang. Sebenarnya pria itu tak bermaksud berucap seperti tadi, tapi pengusiran Yen dan cara wanita itu bicara padanya sungguh membuat seorang Kim Taehyung jadi kesal. Yen masih terseduh-seduh dengan tangan yang sudah menopang kepalanya yang terasa begitu berat. Tapi hal itu sungguh tidak mempengaruhinya. Wanita itu beranjak ingin kembali masuk ke toserba untuk mengambil minuman itu lagi, yang membuat pria yang berada sedikit jauh di sana juga bergegas turun dari mobil. Ini tak bisa dibiarkan. Sudah cukup. Tubuh Yen memutar menghadap pria itu. Yen menatap acuh dan langsung menepis tangan pria yang memegang pergelangan tangannya itu sampai terlepas dan kembali beranjak, tapi lagi-lagi Taehyung menghentikannya. Apalagi? Apa maumu, ha? Teriak Yen mencoba melepaskan cengkeraman Taehyung pada bahunya tapi tidak berhasil. Kau sudah sangat mabuk, berhenti menyiksa dirimu, kata yang membuat Yen tertawa seketika. Kau tidak harus memaksakan dirimu untuk berucap seperti itu, Tuan Kim. Aku belum hamil. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Dengan lunglai, Yen kembali memutar tubuhnya, tapi kali ini Taehyung langsung menarik pergelangan wanita itu pergi. Ya, lepaskan. Apa yang kulakukan? Lepaskan aku. Taehyung menulikan telinganya. Ia tidak peduli akan Yen yang berteriak dan sesekali menggigit tangannya supaya genggamannya terlepas. Masuk. Aku tidak mau, lepas. Penolakannya benar-benar membuat Taehyung geram, hingga akhirnya pria itu mendorong tubuh Yen sedikit kasar untuk masuk ke dalam mobil itu. Yen sedikit meringis kesakitan, tapi dengan cepat ia kembali mencoba keluar dari mobil, namun terlambat. Taehyung sudah masuk ke dalam mobil itu dan menguncinya. Lihat tindakan Taehyung yang seenaknya padanya, Yen dengan cepat meraih dan mematikan mobil pria itu. Kau tak berhak lakukan ini padaku. Ya, kembalikan. Tidak mau. Yen menyembunyikan kunci mobil itu ke belakangnya, membuat Taehyung menghembuskan nafas. Aku hanya ingin mengantarkanmu pulang, Yen. Suara Taehyung mulai melembut, berharap gadis pemabuk ini mengerti. Tapi aku tidak mau, dan kau tak bisa memaksaku. Kenapa tidak? Aku suamimu, aku berhak melakukan ini. Kata terakhir itu membuat tubuh Yen membeku. Suami? Lamunan ia menjadi kesempatan untuk Taehyung merampas kunci mobil, dan kali ini Yen pasrah. Wanita itu masih diam, dan Taehyung mulai melajukan mobilnya. Taehyung menaruh tubuh gadis itu perlahan ke atas kasur dan menyelimutinya. Mungkin karena efek minuman terlalu banyak, membuat Yen tak bisa dibangunkan saat Taehyung mencoba membangunnya waktu di mobil. Kau memang tak seharusnya berucap seperti itu pada adikku, apa? Ucap Unji sambil membuka jas Taehyung saat pria itu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan Yen hari ini. Yen sebenarnya gadis yang baik dan penurut. Aku juga tidak bermaksud berucap seperti itu, Yunjia. Hanya saja kata-kata itu keluar begitu saja melihat caranya yang ketus dan mengusirku begitu saja. Jelas Taehyung membelah diri pada istri pertamanya itu. Tapi aku mau kamu tetap meminta maaf padanya, Opa. Kamu tidak tahu apa yang adikku alami selama ini. Dengan kamu seperti itu padanya, itu sama saja kamu akan menambah luka di hatinya.
Baiklah. Taeyong tersenyum. Ia merasa bersyukur memiliki istri seperti Yunji. Meski tahu bahwa Yen adalah anak dari selingkuhan ayahnya, tapi wanita ini selalu bersikap seolah Yen adalah adik kandungnya. Kau harus tetap bekerja besok. Jika tidak, aku akan memecat Sumi dan Jack. Ancaman itu berhasil membuat Yen menyibakkan rambutnya ke belakang, merasa frustasi atas not yang pria bermarga Kim itu tinggalkan untuknya semalam. Sebenarnya apa mau pria ini? Yen tidak bisa fokus bekerja, hingga beberapa saat kemudian pandangannya lurus menatap layar ponsel yang menampilkan surat pengunduran diri yang entah sejak kapan ia buat. Mungkin Taehyung menyuruhnya tetap bekerja hari ini karena Yen mengundurkan diri dengan cara yang tidak baik, dan kali ini wanita itu akan mengundurkan diri dengan cara semestinya. Berharap Taehyung menerima karena dia sungguh tidak ingin berada satu atap dengan pria itu, meski hanya dalam bentuk pekerjaan. Masuk. Suara Taehyung menginstruksi mempersilahkan seseorang yang mengetuk ruangannya itu untuk masuk. Dan di luar sana terlihat Yen yang membuang nafas terlebih dahulu sebelum akhirnya wanita itu melangkah masuk ke ruangan itu. Yen melihat Taehyung masih fokus pada pekerjaannya, meski dirinya sudah berdiri di hadapan pria itu. Taehyung menghentikan aktivitasnya kalau sebuah tangan menyodorkan sebuah surat yang membuat pria itu mengangkat kepalanya untuk menatap orang yang sudah ia tahu siapa. Aku tidak menerimanya. Sekarang kembali bekerja. Taehyung mengerahkan kepalanya ke arah pintu keluar ruangan, menyuruh Yen untuk keluar dan kembali bekerja. Tapi wanita itu tetap memilih berdiri di sana. Aku minta maaf untuk sikapku kemarin. Jangan membawa Sumi dan Jack di antara kita. Tolong terima surat pengunduran diriku. Suara Yen begitu lembut. Seharusnya di sini Taehyunglah yang meminta maaf karena pria itu sudah menghina ibunya. Tapi Yen memilih kembali merendahkan dirinya supaya dua teman kantornya itu tidak terlibat atas dirinya yang ingin berhenti bekerja. Aku tetap tidak bisa menerimanya. Bekerjalah secara profesional, jangan membawa masalah pribadi ke perusahaan. Kata itu membuat Yen menatap Taehyung lekat. Baiklah, bagaimana jika aku katakan bahwa aku mengundurkan diri karena aku ingin bekerja di perusahaan ayahku? Ucapan yang membuat Taehyung. Kenapa baru sekarang? Taehyung mengangkat satu alisnya membuat dia merasa terintimidasi. Karena ya, kau tahu jika aku bekerja di sana, ayah akan langsung mengangkatku menjadi direktur. Tapi aku belum siap, makanya aku ingin bekerja di perusahaan lain dulu. Sebut saja menambah pengalaman, ya begitu. Jadi kau mengundurkan diri karena kau sudah siap untuk menjadi direktur di perusahaan ayahmu, begitu? Ya, betul. Kau begitu peka ternyata Tuan Kim. Jadi bagaimana? Suara Yen kembali menyadarkan Taehyung. Itu pasti hanya alasanmu. Kau hanya ingin keluar dari perusahaanku. Ania, aku bersumpah. Keluar dari sini aku hanya akan ada di perusahaan ayahku. Kau bisa mengeceknya jika kau tidak percaya. Baiklah, tapi jika kau berbohong, aku akan memecat Sumi dan Jack. Ya? Kau keberatan? Ya sudah kalau begitu. Aku menyetujuinya. Jika kau tak menemukanku bekerja di perusahaan kau bisa memecat mereka. Yen pasrah. Yang penting dia bisa keluar dari perusahaan itu tanpa membuat Sumi dan Jack dipecat. Meski setelah ini ia harus bekerja di perusahaan ayahnya. Taehyung menatap pintu ruangan yang baru saja tertutup. Ia sangat penasaran bagaimana wanita itu bekerja di perusahaan ayahnya. Direktur, omong kosong. Taehyung bukan orang bodoh yang mudah ditipu dengan kata-kata wanita itu. Jelas publik tidak tahu bahwa Yen adalah anak kedua dari keluarga Park. Lalu bagaimana mungkin wanita itu mendapatkan posisi itu dengan mudah?
Sumi dan Jack berdiri menatap Yen yang mengemasi barang-barangnya. Meski tidak tahu alasan yang sebenarnya kenapa Yen mengundurkan diri, tapi yang pasti mereka tidak bisa menahan Yen untuk tetap di sana. Kau harus sering menelponku, Yen. Meski kita baru kenal beberapa minggu, tapi aku sangat nyaman berteman denganmu. Ucap Sumi disusul dengan anggukan oleh Jack. Jujur saja, Yen sebenarnya juga tidak ingin pergi, tapi keadaanlah yang memaksanya. Ia benar-benar tidak bisa bekerja satu atap dengan laki-laki yang menjadikannya alat untuk menghasilkan keturunan. Yen menatap dirinya di cermin. Seragam yang melekat di tubuhnya sekarang membuatnya semakin sadar bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Nyonya Hana bilang perusahaan tidak membutuhkan karyawan lagi. Kau hanya bisa bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini. Yen meminta bertemu dengan ayahnya Pak Yubin supaya dia bisa bicara. Tapi orang kepercayaan Hana tidak memperbolehkan dan memilih memperkerjakan Yen sebagai cleaning service. Bukan tanpa alasan bagi wanita pendendam Hana. Ia ingin memberikan Yen pelajaran karena ketika dia berbaik hati membiarkan gadis itu bekerja di perusahaan sebagai karyawan, tapi wanita itu menolaknya mentah-mentah. Dan sekarang senang bekerja sama denganmu, Tuan Kim. Taehyung tersenyum menjabat tangan pria blasteran yang seumuran dengannya itu. Lagi-lagi ia berhasil bekerja sama dengan salah satu perusahaan ternama. Taehyung melirik Jungkook sang sekretaris sekejenak. Kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu, Tuan William. Oh ya, tentu, silahkan. Tuan William tersenyum, kembali berdiri sejenak untuk melihat kepergian rekan kerjanya. Hai, Beb. Taehyung menghentikan langkahnya yang belum terlalu jauh dari tempat Tuan William berada. Ia kembali menoleh menatap Tuan William yang berpelukan dengan seorang wanita yang tak asing untuknya. Apa aku telat? Kau datang tepat waktu, Hani, ucap William. Ada apa? Jungkook bertanya melihat Taehyung yang masih menatap Tuan William. Dan bukannya menjawab, Taehyung malah kembali berjalan ke arah Tuan William, membuat Jungkook berdecik kesal. Permisi, ucap Taehyung membuat William dan sang kekasih menoleh. Oh ya, ada apa Tuan Kim? Apa ada lagi yang perlu kita bahas? Ah, tidak Tuan. Taehyung tersenyum, kemudian menatap gadis yang ada di samping William. Bukankah kau Yuna? Aku Kim Taehyung, suami Yunji. Ah, benar aku Yuna. Senang bertemu denganmu Tuan Kim. Sapa Yuna dan Taehyung tersenyum. Ternyata teman istrinya adalah kekasih dari rekan kerja pentingnya. Ini sangat bagus, dan Tuan William juga sepertinya senang mengetahui hal itu. Oh ya, ngomong-ngomong, kau sudah terlihat sangat sehat. Kapan kau keluar dari rumah sakit? Ucapan Taehyung membuat kening Yuna mengerut. Apa maksud pria ini? Rumah sakit? Kau mendoakan kekasihku sakit, Tuan Kim? Goda William karena menurutnya itu bercandaan yang keterlaluan. Oh, maaf, aku tidak bermaksud seperti itu, Tuan William. Tapi ku dengar Yuna baru saja menyelesaikan operasi usus buntu. Mo? Dari mana kau mendapat berita itu, Tuan Kim? Aku tidak pernah melakukan operasi usus buntu, dan aku sehat sampai sekarang. Jungkook menatap tiga orang itu bergantian. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Ia sungguh tidak mengerti, terlebih melihat Taehyung yang terdiam. Jadi Yunji berbohong padanya? Kenapa? Tapi Oma sungguh keterlaluan. Bagaimanapun Yen bagian dari keluarga Pat. Bagaimana bisa Oma memperkerjakannya sebagai cleaning service? Marah Hunji begitu mengetahui Yen bekerja di perusahaan sebagai cleaning service. Dia bukan bagian dari keluarga Pat. Rekan Nyonya Pat membuat Yen yang berdiri di samping Hunji hanya bisa diam. Dia sudah terbiasa dengan kata itu. Berhenti membelanya, Yunji ya. Kau seharusnya berpikir bagaimana caranya supaya wanita itu bisa hamil dan kembali pergi secepatnya. Belerang bening membendung di pelupuk mata Yunji. Dia benar-benar lelah melihat kebencian ibunya pada Yen. Semuanya sudah berlalu. Wanita itu juga sudah tiada, tapi kenapa ibunya itu masih melampiaskan kemarahannya pada Yen? Perdebatan itu terhenti kapan Yunji berdering. Aku di perusahaan apa?
Baiklah, ucap Yunji sebelum akhirnya menutup telepon dari Taehyung suaminya. Taehyung menghentikan langkahnya, melihat wanita yang sudah beberapa hari tidak ia lihat itu baru saja keluar dari ruangan yang baru saja ia masuki. Aku baru tahu jika pakaian seorang direktur seperti itu. Suara yang membuat Yen yang baru saja ingin menaiki tangga kedua berhenti dan memutar tubuhnya menatap pemilik suara itu. Yen menatap penampilannya sebelum akhirnya kembali menatap Taehyung yang kembali berjalan lebih dekat dengannya. Jadi kau memilih keluar dari perusahaanku hanya untuk menjadi seorang cleaning service? Yen hanya diam, membuat Taehyung tersenyum menang. Akhirnya ia bisa membuat wanita itu tak bisa membalas ucapannya lagi. Tapi jika dilihat, seragam itu memang lebih cocok untukmu, Nona Direktur. Pria itu berbalik, ingin pergi dari sana. Taehyung benar-benar merasa menang melihat dia yang tak bisa berkutik dan melawan dirinya. Tunggu, suara Yen kembali membuat Taehyung menoleh. Kau tidak akan memecat Sumi dan Jack kan? Suara Yen yang berucap lembut membuat senyum kemenangan Taehyung perlahan memudar. Aku tidak berbohong padamu bahwa aku akan bekerja di perusahaan Pak, walau hanya sebagai cleaning service. Jadi kumohon, jangan memecat mereka. Taehyung yang terdiam perlahan mengangguk, membuat Yen seketika merasa lega. Setidaknya ia bisa terlepas dari ancaman pemecatan dua temannya. Baiklah, terima kasih Taehyung, ucap Yen tersenyum dan kembali melangkah terlebih dahulu, membuat Taehyung menatapnya nanar. Sial, wanita itu lagi-lagi berhasil membuatnya merasa bersalah. Taehyung diam menatap lekat Yunji yang berada di meja riasnya, sedang bersiap untuk tidur. Tadi siang, dia tidak jadi menanyakan hal yang mengganggu pikirannya, karena Yunji tampak sedang tidak ingin bicara. Satu minggu berlalu, seperti hari biasanya, Yen masih melaksanakan tugas-tugasnya sebagai cleaning service di perusahaan ayahnya sendiri. Mendapatkan teman baik dengan cepat di perusahaan Kim, kini berbanding terbalik dengan dirinya yang bekerja sebagai cleaning service di perusahaan Pak. Langkah kaki pemilik perusahaan itu berhenti sejenak, melirik sang sekretaris yang berada di sampingnya dan menyuruhnya untuk pergi. Pria paruh baya itu menatap Yen yang mengepel lantai di tengah sibuknya para karyawan lain. Hembusan nafas terdengar dengan kaki yang kembali melangkah mendekati gadis itu. Ikuti aku, kata singkat itu terdengar, membuat Yen menatap pria yang berjalan melewatinya. Yen menatap sekitar sebelum akhirnya wanita itu melangkahkan kakinya. Yen menghentikan langkahnya tepat di belakang pria yang kini membelakanginya. Ada apa, Tuan? Hyunbin memutar tubuhnya begitu mendengar suara anak bungsunya itu. Mata mereka bertemu sejenak sebelum akhirnya Tuan Pak melangkah untuk lebih dekat dengan Yen. Tidak ada siapapun di sini. Jangan panggil apa dengan kata itu. Yen melirik ke sekeliling memastikan. Sudah cukup. Mulai besok kau tidak lagi perlu bekerja di perusahaan lagi. Tidak apa, aku akan bekerja di sini sampai saat aku harus kembali ke Jepang. Tapi pekerjaan ini tak pantas untukmu, Yana. Kau ingin membuat apa semakin merasa tak berguna sebagai ayahmu? Bukan begitu apa. Kepala gadis itu tertunduk membuat Tuan Pak semakin merasa bersalah. Begini saja. Kau berhenti bekerja di sini, dan apa akan meminta bantuan teman apa untuk mempekerjakanmu di perusahaannya. Bagaimana? Tawaran itu membuat Yen kembali mengangkat kepalanya menatap Tuan Pak. Yen kembali menggelengkan kepalanya.
Tawaran itu cukup bagus, tapi dia tetap tidak bisa keluar dari perusahaan ini. Karena jika dia keluar, itu akan memungkinkan Taehyung untuk memecat kedua temannya. Dan Yen tidak ingin itu terjadi. Tidak apa, aku akan tetap bekerja di sini walaupun hanya sebagai cleaning service. Kumohon biarkan aku. Tuan Park membuang wajahnya. Ia sungguh merasa menjadi ayah paling tak berguna. Dirinya tidak bisa berbuat banyak karena semenjak hari itu, dirinya hanya bisa mengikuti semua kemauan Hana, istri sahnya, baik secara agama maupun negara. Yen mendekat, tangannya perlahan melingkar di pinggang Tuan Park. Kepalanya yang dapat mendengar suara detak jantung pria itu membuat mata Yen memanas. Aku bisa menjaga diriku sendiri apapun yang sedang aku jalani, itu tidak akan membuat kepercayaanku bahwa dirimu menyayangiku hilang. Keadaanlah yang membuatmu jauh dariku, dan aku mengerti hal itu apa. Penuturan itu membuat beliran bening menetes membasahi pipi Tuan Park. Ia membalas dekapan putrinya itu dengan erat, dan sesekali mengecup-kecup kepala Yen, membuat wanita itu tersenyum hangat. Yen kembali ke tempat di mana para karyawan cleaning service beristirahat. Baru saja tenggorokannya meneguk segelas air, sorotan matanya menatap bingung para karyawan yang menatapnya tak suka sambil berbisik-bisik. Ya, Yen terperanjat kaget kala sebuah kain yang biasanya digunakan untuk mengelap perabotan kantor mengenai wajahnya. Kau mencoba merayu Tuan Park Hyubin? Kau ingin mati ya? Yen terdiam. Apa maksud dari perkataan itu? Wanita yang Yen kenal sebagai Sana itu menyodorkan ponsel yang menampilkan foto di mana Yen memeluk tempat yang tanpa mereka ketahui adalah ayah kandungnya. Kau baru bekerja di sini, tapi apa ini? Jika Nyonya Hana tahu, kau tidak hanya akan dipecat tapi juga bisa menghilang dari dunia ini. Itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Yen akhirnya membuka suara, namun para karyawan yang mengelilinginya hanya berdecih. Intinya kami hanya ingin memperingatkanmu. Jika berita ini sampai terdengar di telinga Nyonya Pak, kau siap-siap saja untuk menerima konsekuensinya. Yen hanya menatap nanar Sana dan temannya yang lain pergi. Walaupun merasa sedikit cemas mengenai foto itu, Yen hanya berharap tidak akan terjadi sesuatu yang akan merusak reputasi perusahaan Park. Karena jika itu terjadi, entah seperti apa kemarahan Pak Hana pada dirinya. Kau ingin membuat semuanya tahu siapa dirimu, ha? Satu tamparan keras mendarat di pipi Yen yang membuat gadis itu terduduk di lantai. Tangannya hanya bisa mengusap pipinya yang memerah, tanpa berani menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Jangan menyentuhnya, bentak Hana membuat Tuan Park yang hendak menolong Yen terhentikan. Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak bertemu saat di kantor. Tapi apa? Kemarahan Hana memuncak. Pasalnya semua karyawan perusahaan sekarang tak henti bergosip tentang Tuan Park yang memiliki simpanan seorang cleaning service. Kau? Yen meringis kesakitan kala kepalanya mendongak ke atas karena tarikan kuat Hana pada rambutnya. Apa tak cukup ibumu menghancurkan keluargaku? Sekarang kau ingin membuat perusahaanku juga hancur, ha? Yen menggelengkan kepalanya dengan tatapan memohon supaya Hana melepaskan cengkeramannya pada rambutnya. Aku benar-benar muak padamu, anak. Sialan. Kepala itu kembali membentur lantai kala Nyonya Pak mendorong kepala Yen begitu kuat. Sekarang pergi dari rumahku. Jangan pernah menginjakkan kaki di perusahaanku lagi, bahkan menampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Pergi, teriak Hana membuat Yen perlahan beranjak untuk pergi dari sana. Tuan Pak hanya bisa menatap sendu Yen yang perlahan menghilang dari hadapannya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, pria itu langsung pergi melewati Hana tanpa menatap wajah istrinya itu sedikit pun. Ayah seperti apa dirinya hanya bisa diam melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Yen,
Suara yang membuat Yen yang baru saja hendak memasuki gedung apartemennya mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertunduk untuk menatap orang itu. Paman, matanya kembali berkaca-kaca begitu melihat orang yang membuatnya tahu bahwa ibunya adalah wanita baik berada di hadapannya. Apa yang terjadi padamu? Ucap Bomyu mendekat melihat sudut bibir Yen yang berdarah, wajah Yen yang penuh dengan memar, serta rambutnya yang masih berantakan. Yen tak menjawab. Wanita itu hanya tersenyum dengan air mata mengalir. Melihat teman dekat ibunya itu di sana membuat dia merasa jika ibunya sekarang juga berada dekat dengannya. Yen, Bomyu meraih tubuh Yen yang hilang keseimbangan. Gadis itu menatap samar pamannya itu sebelum dirinya akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Bomyu menatap anak dari sahabatnya itu. Beberapa pertanyaan kian memutar di kepalanya ketika dokter mengatakan hal yang membuatnya begitu terkejut. Lamunannya buyar ketika melihat Yen mulai membuka kelopak matanya. Gadis itu menatap ke sekeliling dan berakhir pada seorang pria. Paman, Yen beranjak untuk duduk membuat Bomyu bergerak membantu gadis itu. Pelan-pelan Yena. Keduanya diam sejenak sebelum akhirnya Bomyu menanyakan hal yang sama sebelumnya. Sebelum Yen pingsan. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Yen mengatut bibirnya rapat. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang terjadi. Yena, ibumu adalah orang yang paling kulindungi di dunia ini. Dan itu juga berlaku untukmu. Semenjak aku tahu kau putri Hijin, maka apapun yang bersangkutan padamu juga menjadi urusanku. Kau keponakanku, Yena, dan ibumu juga pasti ingin aku menjagamu. Yen hanya bisa menundukkan kepalanya mendengar hal itu. Tangannya ia genggam erat. Sudah lama dirinya mengharapkan seseorang yang peduli padanya. Anak siapa yang kakak kandung itu? Pertanyaan itu membuat Yen mengangkat kepalanya seketika. Kau sudah menikah? Dan ini semua? Apa suamimu yang melakukan kekerasan ini? Buliran bening kembali membendung di pelupuk mata Yen. Ia perlu penjelasan. Paman, kau mengatakan apa? Kandungan? Apa aku? Ya, kata dokter kau hamil, baru memasuki minggu pertama. Air mata itu menetes seketika. Tangan Yen perlahan mengusap perutnya yang masih datar. Hamil? Jadi dia hamil? Sekarang apa? Dia benar-benar berhasil menjadi alat untuk menghasilkan anak untuk Putri Parhana? Yen kembali menoleh menatap orang yang memegang bahunya lembut. Paman, aku wanita baik seperti ibu kan? Aku hanya menuruti apa yang mereka mau, Paman. Tangis Yen pecah, membuat Bomyu semakin penasaran. Aku tidak bisa membantah perkataan wanita itu, Paman. Aku harus menurut semua yang dilakukan ibu pada keluarganya. Yen menghentikan ucapannya. Begitu tersadar apa yang ia ucapkan. Tatapan Bomyu padanya seolah menuntut penjelasan. Jadi ini semua perbuatan istri Pak Hyubin? Isak tangis Yen mulai memelan. Li Bomyu mengepalkan tangannya kuat. Selama ini ia pikir putri dari sahabatnya itu hidup dengan baik karena tinggal dengan ayah kandungnya. Tapi apa? Paman, katakan padaku semuanya, Yen. Apa yang selama ini kau dapatkan darinya? Paman, tidak, jangan berbohong. Kau menjadi tanggung jawabku sekarang. Hyujin tidak akan tenang di atas sana jika tahu putrinya mengalami banyak kesulitan. Air mata Yen kembali menetes. Haruskah ia menceritakan semuanya pada sahabat ibunya ini? Kau masih tidak ingin memberitahuku? Lagi-lagi Bomyu mengatakan itu. Yen meminjamkan matanya sejenak. Bomyu adalah teman baik ibunya. Pria inilah yang meyakinkan Yen bahwa ibunya orang baik meski dunia mengatakan sebaliknya. Ia juga sudah menganggap Yen keponakannya. Bukankah tidak salah jika kali ini Yen menceritakan semuanya? Ia juga lelah memendam semuanya sendiri.